Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja, hari ini kita akan ngaji kitab Ramadan mengenai kitab Sulamul Munajat karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita akan memasuki bagian pertama, yaitu pendahuluan terlebih dahulu. Di sini sudah tercantum ayat Al-Qur'an. Saya sebutkan, bacakan. Walaula nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama? Quran Surah At-Taubah ayat 122. Kemudian memasuki muqaddimah Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi dan maha penyayang. Alhamdulillah, segala pujian adalah milik Allah ala ma fataha, yang telah membukakan pintu, min ilhamihi, dari ilhamnya untuk kami, wa waffaqana li tauhidihi wa ta'atihi, dan yang telah memberikan taufik mengesankannya dan mentaatinya kepada kami. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, syahadatan, dengan kesaksian, tatakaffalu bi bulughil marami, yang menjadi perantara bagi kami untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, adalah hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, khairu man afidha alaihi wa afadha ala khawasin ummatihi, dan makhluk terbaik yang diberi anugerah. Segala pujian adalah milik Allah yang telah menganugerahi puncak kemuliaan kepada umat Muhammad yang terpilih, ghayatil ikrami, umat Muhammad yang terpilih. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidil abrari wa ala alihi al-athhari wa ashabil akhyari. Semoga Allah memberikan tambahan rahmat disertai pengagungan dan salam kepada pemimpin kita Muhammad yang menjadi pemimpin para makhluk yang baik, dan semoga dia memberikan tambahan rahmat dan keselamatan kepada keluarganya yang suci dan kepada para sahabatnya yang terpilih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ardi alal malikil qahhari, dengan tambahan rahmat dan salam yang senantiasa tercurah sampai hari menghadap Allah yang maha merajai dan yang maha perkasa. Amma ba'du, wa yaqulul faqiru, berkatalah orang yang sangat membutuhkan rahmat Allah, al-muttasifu, dan yang bersifatan hina, al-muttasifu bidzulli, dan yang bersifatan hina, Muhammadun Nawawi bin Umarul Bantani asy-Syafi'i baladan wa madhaban, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar yang berasal dari kota Banten dan yang bermadhab Syafi'i.
Aurathallahu ta'ala ilman nafi'an wa adaban. Semoga Allah memberinya ilmu yang bermanfaat dan adab. Hada syarhun ala risalatil mulaqqabati bisafinatis sholati. Ini adalah buku syarah atau penjelasan dari risalah yang berjudul Safina as-Shalah. Li Syekhil 'Allamatis Shalih Sayyidi Abdullah bin Umar bin Yahya al-Hadrami, yaitu karyanya Syekh yang sangat alim Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya al-Hadrami. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu wa ja'alahu fi a'lal jinani. Semoga Allah mensucikan ruhnya, menyinari kuburannya, dan menjadikannya berada di surga yang tertinggi. Wa ana as'alu, dan saya meminta kepada Allah. Wa ana as'alullahu, dan saya meminta kepada Allah. Mu'tamidan fi sa'iri umuri alaihi ayyanfa'a bihadha syarhi, seraya berpedoman kepadanya dalam segala urusanku, agar menjadikan buku syarah ini bermanfaat. Wa ayyasbaghu alayya wasi'a karamihi, menjadikannya sempurna dengan keluasan anugerahnya. Wa alla yu'akhidani bima qasartu fihi bifadlihi annahu ta'ala ghafurun rahimun, dan mengampuni kesalahan penjelasan materi buku ini dengan limpahan anugerahnya. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun dan yang Maha Pengasih. Saya memberi judul buku syarah ini Wasammaitu Sulamul Munajati, dan saya memberi judul buku syarah ini dengan judul Sulam al-Munajat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuki bab pembahasan pembagian nama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdullah al-Hadrami berkata, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. I'lam, ketahuilah, anna asma Allah ta'ala, menurut pendapat yang sahih, sesungguhnya nama-nama Allah la tasbutu illa bin nasrin au ijma'in ala sahihi, tidak ditetapkan kecuali oleh dalil Al-Quran dan ijma' ulama. Wa hiya arba'atu aqsamin asma'udz dzati. Istilah nama-nama ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama nama-nama dzat, wa hiya allati yuqalu hiya wa mitrullahi wal mulki wa asma'us sifati. Artinya nama-nama zat adalah nama yang dapat digunakan untuk membuat pernyataan. Nama itu adalah zat yang diberi nama seperti nama Allah dan Al-Malik. Kemudian yang kedua, wa asma'us sifati, artinya nama-nama sifat. Wa hiya allati la yuqalu hiya huwa wa la hiya ghairuhu kal alimi wal qadiri. Wa kulli ma yadullu ala sifatil qadimati. Artinya nama-nama sifat adalah nama yang tidak dapat digunakan untuk membuat pernyataan. Nama itu adalah zat yang diberi nama, dan nama itu adalah selain zat yang diberi nama, seperti nama Al-Alim atau Al-Qadir, dan setiap nama yang menunjukkan sifat qadim. Kemudian yang ketiga, wa asma'ut tanzihi, dan asma atau nama-nama tanzih. Wa hiya ma dalla 'ala taqaddusi kas-salami wal quddusi wad daimi was shadiqi. Artinya nama-nama tanzih adalah nama yang menunjukkan
pensucian dari segala sesuatu yang tidak layak disandarkan kepada yang diberi nama, seperti nama As-Salam atau Al-Quddus dan Ad-Daim. Kemudian dan As-Shadiq wa asmaul af'ali, dan yang keempat nama-nama perbuatan. Maksudnya adalah wahiyallati yuqalu hiya ghairu kal khaliqi wal musawwiri wal raziqi wa ghairi dzalik mimma yadullu ala fi'lin alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya adalah nama-nama perbuatan adalah nama-nama yang dapat digunakan untuk membuat pernyataan. Nama itu adalah selain zat yang diberi nama seperti Al-Khaliq atau Al-Musawwir atau Ar-Razzaq, dan nama-nama lain yang menunjukkan perbuatan. Segala pujian hanya milik Allah yang merajai seluruh alam. Ay maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni. Maksudnya adalah Allah adalah zat yang merajai seluruh makhluk, baik dari makhluk golongan manusia, jin, wal malaikati dan malaikat, wad dawabi wa ghairihim. Id kullun minha yutlaqu alaihi alimun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Malaikat, bintang, binatang, dan lain-lain, karena masing-masing dari mereka disebut dengan alam, seperti alam manusia, alam jin, dan seterusnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Semoga tambahan rahmat dan salam selalu tercurahkan atas pemimpin kita Muhammad. Qadistan bata ba'duhum min hadzal ismi. Sebagian ulama mengerahkan seluruh kekuatan pikirannya dalam beristinbat atau berpikir dalam tentang jumlah para rasul min hadzal ismi 'inda tarusuli bihasibil jumalil kabiri bitad'ifi wal basti. Tentang jumlah para rasul yang diutus Allah dari sumber nama Muhammad dengan menghitung jumlah besar melalui perkalian dan pembagian. Fafihi thalathu mimatin li'anna al-musyaddada biharfaini. Di dalam kata Muhammad terdapat 3 huruf mim karena tasydid dihitung 2 huruf. Ketika kamu membagikan hitungan jumlah besar, wa idza busitat sukutu mimun wa iddatuha tis'una fahasala minat 3 mimatin mi'atani wa sab'una wa qultu dalun. Maka kamu menyatakan hitungan huruf mim adalah 90, sehingga total dari 3 huruf mim adalah 270. Huruf dal adalah fahiya khamsatun wa thalathuna adalah 35. Wa qultu ha'un fahiya 'ashratun wal jumlatu 300 wa 15. Dan huruf H adalah 10, jadi jumlah keseluruhan adalah 315. Wa man qala wa 14 asqatal hamzata wa hiya ala adadi jaishi Talut. Ulama yang mengatakan bahwa jumlah keseluruhan adalah 314, maka mereka menghilangkan huruf hamzah. Jumlah 314 mencocoki jumlah tentara Talut. Wa humul ladzina sabaru ma'ahu 'ala qatli jaisy Jalut. Mereka adalah orang-orang yang bersabar bersama Talut untuk melawan tentara Jalut. Wa man qala 13 asqatal alifa wal hamzata wa hiya 'ala 'adadi ahli Badrin. Ulama yang mengatakan bahwa jumlah keseluruhan adalah 313
maka mereka menghilangkan huruf alif dan hamzah. Jumlah 313 mencocoki jumlah pasukan perang Badar. Wastanbata ba'duhum min hadzal ismi aidan iddatal anbiya'i bil jumalis saghiri min ghairi tad'ifin wa ghairi bastin. Dari nama Muhammad, sebagian ulama juga beristinbat tentang jumlah para nabi dengan hitungan jumlah kecil tanpa mengalihkan dan membagikan. Dengan demikian, huruf mim yang pertama terhitung fal mimul ula bi arba'atin wasaniyatu. Huruf mim yang pertama terhitung 4. Wasaniyatu kadzalika wal ha'u bi thamaniyatin wad dalu bi arba'atin fajumlatu dzalika 20. Fatudrabu fi mithliha falhasilu 400. Fatudrabu fi uqudil mursalin wa hum 310 falhasilu 100,000 wa 24,000 wa huwa adadul anbiya'i wa adadus sahabati wa adadu awliya'i. Huruf mim kedua terhitung 4, huruf ha terhitung 8. Kemudian huruf dal terhitung 4. Jumlah keseluruhan adalah 20. Kemudian dikalikan dengan 20 sehingga berjumlah 400. Kemudian dikalikan dengan jumlah para rasul yaitu 310 sehingga berjumlah 124.000. Bilangan 124.000 adalah jumlah para nabi, jumlah para sahabat Rasulullah, dan jumlah para wali. Kulla asrin wa qila wa huwa adadu sya'ri lihyati nabiyina wa adadu alwahi safinati Nuhin. Di setiap kurun waktu ada yang mengatakan bahwa 124.000 adalah jumlah rambut jenggot Rasulullah SAW dan jumlah papan perahu Nabi Nuh. Maktubun ala kulli lawhin minha biqalamil qudrati ismu nabiyyin wa zadat 4 alwahin. Papan perahu Nabi Nuh yang masing-masing papan tertulis satu nama Nabi dengan pena kudroh. Kemudian masih tersisa 4 papan yang tertulis 4 nama Khulafaur Rasyidin. Maktubun alaihi asma'ul khulafa'il arba'ati wa hadhihi 310 uqudun tammatun isyaratun ila atammil makhluqati wa humul anbiya'u. Dengan pena kudroh kemudian masih tersisa 4 papan yang tertulis 4 nama Khulafaur Rasyidin. Jumlah Rasul 310 merupakan jumlah hitungan genap. Karena untuk memberikan petunjuk tentang keberadaan para makhluk yang paling sempurna yaitu para nabi. Wa amma siwaha wa huwal khamsatu fayyal musammatu taifan wa hiya isyaratun ila man yalihim fil fadli ay ulumid darajati wa humul khulafaur rasyiduna. Adapun sisanya yaitu 5 maka disebut dengan hitungan sisa ganjil yang memberikan petunjuk tentang orang-orang yang memiliki derajat mulia setelah para nabi. Mereka adalah 5 khulafaur rasyidin yaitu Abu Bakar, wa Umar dan Umar bin Khattab, wa Utsmanu dan Utsman bin Affan, wa Aliun dan Ali bin Abi Thalib, wal Hasanu bin Sayyidatina Fatimah dan Hasan bin Sayyidatina Fatimah.
Selanjutnya kita membahas tentang 6 khulafaur rasyidin wa ala alihi. Selanjutnya kita akan membahas 6 khulafaur rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2,5 tahun. Ibu kota pemerintahannya berada di Madinah. Usia Abu Bakar hidup di dunia adalah 63 tahun. Beliau wafat karena menderita kesedihan berat atas kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah pertama ini wafat pada tahun 13 Hijriah bulan Jumadil Akhir, tanggal 23 pada malam Selasa antara waktu maghrib dan isya. Abu Bakar dikuburkan di Madinah bersama Rasulullah SAW. Kemudian Khulafaur Rasyidin yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun lebih 15 malam. Ibu kota pemerintahannya berada di Madinah. Usia hidupnya juga sama, yaitu 63 tahun. Umar wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian ia digotong oleh Al-Farisi bin Abdul Mughirah. Khalifah kedua ini wafat pada tahun 23 Hijriah pada bulan Zulhijjah tanggal 27. Ia dikuburkan di Madinah bersama Rasulullah SAW. Selanjutnya Khulafaur Rasyidin yang ketiga siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun kurang 12 hari. Ibu kota pemerintahannya adalah Madinah. Usia hidupnya di dunia adalah 88 tahun. Utsman wafat karena dibunuh oleh penduduk Mesir dan kaum Khawarij. Ia wafat pada tahun 35 Hijriah bulan Zulhijjah tanggal 18 malam Rabu setelah waktu asar, dan dikuburkan pada malam Sabtu. Ia dikuburkan di tanah Baqi' Bustan. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 15 tahun. Ibu kota pemerintahannya adalah kota Kufah. Usia hidupnya di dunia adalah 65 tahun. Khalifah Ali wafat karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam dengan tebasan pedang. Ali wafat pada bulan Ramadan tanggal 17 malam Jumat. Ada yang mengatakan malam Ahad. Ia dikuburkan di Kufah di samping masjid di Serambi dekat pintu Kandah. Khulafaur Rasyidin yang kelima adalah Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Hasan bin Ali menjabat sebagai khalifah selama 6 bulan kurang. Ibu kota pemerintahannya berada di kota Kufah. Usia hidupnya selama 47 tahun. Beliau wafat karena sakit pada tahun 49 Hijriah, pertengahan bulan Muharram. Putra Ali ini dikuburkan di tanah Baqi'. Selanjutnya ada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun lebih 5 bulan. Ibu kota pemerintahannya berada di Damaskus. Usia hidupnya selama 39 tahun lebih beberapa bulan. Beliau wafat karena sakit tahun 101 Hijriah bulan Rajab tanggal 21. Beliau dikuburkan di desa Diru Sam'an di kota Damaskus. Wa ala alihi, semoga rahmat dan salam selalu tercurahkan pula atas atsba'i wal usatan wa ala ashabi wa sahabi man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwati mu'minan fi hali hayati kulli fil ardi walau sa'atan wa ghairu mumayyizin wa min thamma addaw Muhammad bin Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, atas seluruh keluarga Rasulullah dan sahabatnya. Maksud keluarga Rasulullah di sini adalah para pengikutnya, meskipun mereka adalah orang-orang ahli yang berbuat
maksiat. Pengertian sahabat sendiri adalah orang yang telah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW setelah beliau diangkat sebagai nabi serta ia mempercayai Rasulullah di mana pertemuan antara keduanya berada di bumi meskipun hanya sebentar dan meskipun ia belum tamyiz. Pernyataan meskipun ia belum tamyiz dalam pengertian sahabat menghasilkan pendapat bahwa para ulama menganggap dan menghitung Muhammad bin Abu Bakar sebagai sahabiyan ma'a wiladatihi qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam bi thalathati ashhurin wa ayyamin ajma'in ta'kidun li ilahi wa li ashabihi, sebagai sahabat Rasulullah karena kelahirannya adalah sebelum Rasulullah wafat kurang 3 bulan lebih beberapa hari. Kata seluruh atau ajma'ina berfungsi mentakkidkan kata alihi atau ashabihi. Saya cukupkan pengajian kitab Sulamul Munajat pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberi keistifadahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli syukran jazilan ala ihtimamikum, arju minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.